warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan tugas pokok dengan baik, dan pada siang hari ini kita akan berbicara tentang mengapa kurikulum harus berubah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Secara etimologis, kurikulum itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Dari makna yang terkandung berdasarkan rumusan tersebut di atas, kurikulum dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Benar Bapak Ibu ya? Jadi anak-anak itu untuk lulus dari SD mulai belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang kurikulum. Profesor Dr. S. Nasution menyampaikan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Murray Breen menyatakan bahwa kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana. Jadi memang direncanakan. Contoh RPP benar-benar direncanakan Bapak Ibu ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara pembelajaran. Jadi ada rencana yang tertuang dalam RPP, ada isi yang berupa materi dan bahan pelajaran serta cara proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, alat atau media atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian sebagai pengorganisasi belajar, dan ada juga sebagai pedoman pembelajaran, evaluasi dan supervisi serta pengembangan kurikulum selanjutnya. Kurikulum juga mempunyai beberapa komponen, yaitu ada tujuan, ada materi, ada strategi pembelajaran, organisasi, kurikulum, dan evaluasi. Oleh sebab itu, inilah menjadi tertuang dalam administrasi Bapak Ibu. Kalau dalam suatu sekolah, ini namanya kurikulum satuan tingkat pendidikan, KOSP kalau sekarang ya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memiliki beberapa aspek, di antaranya mengarah pada minat dan bakat. Karena setiap anak tentunya memiliki minat dan bakat terhadap suatu hal. Kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan harus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Oleh sebab itu, jika kurikulum tidak memenuhi beberapa aspek tersebut dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka perlu dilakukan perubahan pada kurikulum tersebut. Anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang lahir dan hidup di zaman digital. Pembelajaran anak-anak sekarang tidak cocok lagi hanya menyalin materi dan papan tulis atau buku. Proses pembelajaran adalah bagian dari pelaksanaan kurikulum. Maka jika
tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka kurikulum perlu dirubah agar proses pembelajaran juga berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengharapkan sekali di dalam proses pembelajaran sekarang tidak ada lagi menyalin sebanyak 10 halaman. Tidak dilarang untuk menyalin jika ada materi-materi yang penting yang tidak ada di dalam buku teks siswa Bapak Ibu. Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografi. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan, silakan. Ibu Fatma? Ya, silakan Ibu Fatma. Apa yang mau disampaikan tentang kurikulum? Ayo Ibu Fatma. Atau siapa saja? Ibu Umi? Silakan Ibu. Terserah mau berpendapat apa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Berdasarkan pemaparan Ibu, di sini saya bisa menangkap ada satu hal yang teramat penting bahwa sebuah kurikulum harus disusun berdasarkan geografis, dalam artian seperti ini. Sekolah kita lebih dekat dengan wilayah pantai, maka untuk itu disesuaikan kalau tidak salah saya ya, lebih ke mengambil tema wilayah pantai yang dekat dengan itu. Contohnya seperti ini. Kalau kita membuat kerajinan tangan, mungkin lebih tepatnya kalau kita menggunakan jenis kerang-kerangan atau sisa terumbu karang mungkin yang ada terdampar di pinggir pantai, atau kita juga dekat dengan pembuatan tembikar kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya kalau kita di sini tidak buat gerabah ya, tapi lebih ke batu bata merah. Ya, mungkin lebih dekat dengan itu kalau untuk pengembangan keterampilan siswa. Mungkin seperti itu yang paling saya tangkap, bahwa kurikulum itu disesuaikan dengan geografis lingkungan sekolah setempat. Terima kasih Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup senang, cukup dipahami, dan insya Allah yang Ibu sampaikan itu dilaksanakan. Benar Bapak Ibu, salah satu contoh yang telah disampaikan oleh oleh Ibu Umi. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu ingin mempelajari tentang ekosistem, jangan pelajari tentang padang kota Bapak Ibu ya, atau tentang padang gunung. Karena kita tinggal di pantai, yang kita pelajari adalah ekosistem pantai atau ya. Jadi jangan bawa di anak-anak di gunung, karena kita berada di daerah tepi pantai. Kemudian dalam proyek Pancasila, profil Pancasila, kita titik beratkan sesuai dengan kondisi geografis kita sekarang. Salah satunya kita berada di daerah pariwisata. Jadi tempat kita ini berdekat dengan daerah pariwisata, kolam pemandian alami. Bagaimana cara kita mewujudkan dalam proses pembelajaran yang tujuannya kembali akan memajukan daerah pariwisata kita. Oke Bapak Ibu, cukup sekian dulu apa yang kita bahas bersama hari ini tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk selanjutnya ada hal-hal tertentu yang perlu kita bahas bersama, kita akan adakan pada pertemuan berikut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.